Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Erlangga Sadragung dengan NPI 14622000082. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dari modul praktikum pengolahan citra digital yang sudah saya selesaikan berdasarkan dari laporan saya. Yang pertama adalah modul 3. Jadi modul 3 ya ini dalam praktikum membahas teknik pengolahan citra digital yang mencakup metode deteksi tepi, kemudian segmentasi berbasis threshold, serta segmentasi menggunakan clustering. Jadi fokus utamanya adalah pada pengolahan citra untuk menghasilkan informasi atau atribut penting dari gambar. Oke, saya jelaskan yang pertama adalah deteksi tepi. Di sini terdapat 4 metode. Yang pertama adalah metode Robert Cross Detection. Jadi metode ini digunakan untuk mendeteksi tepi berdasarkan perhitungan gradien. Jadi threshold yang rendah akan menangkap lebih banyak detail termasuk noise. Sedangkan threshold yang tinggi akan menyederhanakan hasil dengan hanya menonjolkan tepi utamanya saja. Lalu di sini terdapat metode Prewitt. Jadi ini adalah metode deteksi tepi berbasis gradien dengan hasil lebih detail pada threshold yang rendah, namun lebih fokus pada struktur utama dengan threshold yang tinggi, seperti sama seperti metode Robert Cross yang tadi ya. Kemudian di sini ada metode Sobel. Jadi ini memberikan hasil yang mirip dengan Prewitt dan juga Robert Cross sih, namun lebih sensitif terhadap perubahan intensitas. Kemudian terdapat metode Kenny. Jadi ini adalah metode yang lebih kompleks daripada metode-metode yang tadi, namun dengan hasil yang lebih halus. Ya, seperti ini. Jadi penggunaan parameter threshold akan mengontrol jumlah tepi yang terdeteksi. Nah, jadi di sini dengan threshold yang rendah kan jadi akan lebih banyak detail termasuk noise. Dan threshold yang tinggi akan berfokus pada tepi yang kuat. Ini akan memberikan hasil yang lebih bersih. Kemudian nih, di sini terdapat Kenny dengan sigma 1. Ini akan mempertahankan lebih banyak detail dan juga tepi yang halus. Nah, yang sigma 2 akan menghasilkan tepi yang lebih sederhana dan fokus pada struktur utama dengan noise yang lebih sedikit. Jadi, di sini terlihat perbedaannya. Lanjut untuk segmentasi dengan thresholding. Di sini terdapat 3 metode. Yang pertama adalah histogram threshold dengan OXU. Jadi metode ini memisahkan objek dan juga latar belakang secara otomatis berdasarkan distribusi intensitas. Lalu yang kedua adalah global thresholding dengan OXU. Jadi metode ini menentukan ambang global optimal untuk segmentasinya. Ini cocok untuk histogram bimodal, tetapi kurang responsif pada pencahayaan yang tidak merata. Lalu di sini terdapat adaptive thresholding dengan berbagai parameter. Jadi metode ini digunakan menyesuaikan nilai threshold secara lokal ya, dan akan ideal untuk citra dengan pencahayaan yang tidak seragam. Seperti ini. Ini citra saya yang asli. Jadi di sini adaptive thresholding dengan parameter 0,4, 0,6, 0,8. Di sini sangat terlihat perbedaannya. Kemudian segmentasi dengan K-means clustering. Di sini juga terdapat 3 metode. Yang pertama adalah fitur intensitas. Jadi metode ini mengelompokkan pixel berdasarkan tingkat kecerahannya atau grayscale. Lalu yang kedua adalah fitur warna. Jadi metode ini memanfaatkan informasi warna seperti RGB, ASV, dan juga yang lain-lain ini untuk menghasilkan segmentasi yang lebih detail pada citra yang berwarna. Jadi seperti ini.
Lalu yang ketiga adalah fitur tekstur atau gapur. Jadi metode ini mengelompokkan area berdasarkan pola tekstur. Jadi ini efektif untuk citra dengan variasi pola yang kompleks. Hasilnya seperti ini dengan berbagai parameter cluster yang berbeda-beda. Oke, jadi di sini hasil hybrid method yang sudah saya coba. Kemudian untuk kesimpulannya, jadi, bentar. Oke, untuk kesimpulan atau garis besarnya ya adalah cukup ini mengevaluasi berbagai metode pengolahan citra, termasuk deteksi tepi, segmentasi berbasis threshold, dan juga berbasis clustering. Di sini hybrid global outsu dan adaptive thresholding dengan parameter 0,4 saya pakai karena terbukti menjadi pendekatan paling efektif untuk citra yang saya gunakan. Jadi praktikum ini berhasil mencapai tujuannya dengan menunjukkan pentingnya kombinasi metode, penyesuaian parameter, dan juga proses seperti reduksi noise dalam menghasilkan segmentasi citra yang berkualitas. Oke, lanjut untuk modul 4. Oke, di sini pada modul 4, topik utamanya adalah representasi dan deskripsi citra menggunakan pendekatan morfologi matematis. Jadi modul ini bertujuan untuk memperkenalkan teknik yang lebih mendalam untuk mengolah citra setelah proses segmentasi. Saya jelaskan yang pertama adalah morphological image processing. Di sini terdapat 6 metode. Jadi yang pertama adalah metode dilasi. Ini digunakan untuk memperluas area objek putih pada citra biner dengan elemen struktural tertentu. Jadi ini akan berguna untuk menutup celah kecil atau menyatukan komponen yang terfragmentasi. Selanjutnya adalah metode erosi. Jadi ini digunakan untuk mengurangi area objek putih atau kebalikan dari dilasi tadi ya. Nah, di sini digunakan untuk menghilangkan noise-noise kecil dan juga memperhalus tepinya. Lalu di sini adalah opening yang berfungsi untuk membersihkan noise tanpa mengubah bentuk utama objeknya. Selanjutnya adalah closing. Di sini digunakan untuk menutup celah-celah yang kecil dan juga menjaga konektivitas area objeknya. Jadi ini dicoba dalam berbagai bentuk parameter. Ada diamond, disc, octagon, line, rectangle, juga square ini. Oke, lalu di sini boundary extraction. Di sini digunakan untuk mengekstraksi tepi atau batas objek untuk menganalisa bentuk dan juga ukuran. Lalu yang keenam adalah skeleton. Jadi di sini digunakan untuk mereduksi objek menjadi kerangka atau seperti tulang ya. Skeleton kan tulang gitu. Jadi dengan mempertahankan struktur utama untuk analisis topologi. Ya, seperti ini ya. Lalu representasi dan deskripsi citra. Terdapat dua cara untuk ekstraksi fitur ya di sini. Yang pertama adalah region descriptor. Jadi ini adalah global thresholding dengan Otsu untuk mengubah citra menjadi biner. Nah, fitur yang dihitung itu ada area, parameter, dan centroid. Ini untuk memberikan deskripsi ukuran dan juga lokasi masing-masing region. Kemudian circularity, eccentricity, circularity, eccentricity, kemudian solidity. Ini digunakan untuk membantu memahami bentuk region, seperti apakah region itu bulat, memanjang, atau kompleks. Lalu bounding box.
major access length dan juga minor access length ini menunjukkan dimensi region untuk pemrosesan lebih lanjut. Hmm. Oke, lalu yang kedua adalah tekstur deskriptor. Jadi ini menggunakan Tree Level Co-occurrence Matrix atau JLCM untuk menghitung fitur kontras, correlation, energi, dan juga homogeneity. Tujuannya adalah untuk memberikan deskripsi numerik citra biner yang mencakup ukuran, bentuk, dan juga posisi objek dan juga pola teksturnya. Seperti ini untuk value-value-nya. Oke, untuk kesimpulan atau garis besarnya adalah praktikum ini mengevaluasi berbagai metode pengolahan citra, termasuk operasi morfologi, representasi citra, dan juga metode hibrid. Selain itu, analisis representasi citra menunjukkan bahwa region deskriptor memberikan informasi rinci tentang ukuran dan juga bentuk objeknya. Sementara tekstur deskriptor itu mengungkapkan pola tekstur yang halus dan juga terorganisir. Nah, praktikum ini itu berhasil mencapai tujuannya dengan menunjukkan pentingnya kombinasi metode dan penyesuaian parameter dalam menangani citra dengan noise tinggi atau pencahayaan yang tidak merata. Seperti itu untuk penjelasan dari modul 4. Ini selanjutnya adalah yang terakhir modul 5. Jadi di modul ini akan membahas penerapan berbagai metode klasifikasi citra digital seperti K-nearest neighbors atau KNN, kemudian perceptron, lalu multi-layer perceptron atau MLP, juga convolutional neural network atau CNN. Saya jelaskan yang pertama adalah klasifikasi dengan K-nearest neighbors atau KNN. Ini untuk source code-nya dan ini adalah hasilnya. Jadi pada metode ini, dataset itu dibagi menjadi data training dan juga data testing. Kemudian representasi fiturnya itu menggunakan metode back of visual words, BOVW, eh, di mana fitur lokal ini diekstraksi dan dikelompokkan menggunakan algoritma K-means untuk membentuk vocabulary. Nah, di sini hasilnya, akurasinya adalah hanya sebesar 66,67% saja. Jadi kinerjanya di sini rendah karena disebabkan keterbatasan representasi fitur manual seperti BVW yang saya jelaskan tadi. Jadi KNN ini kurang efektif untuk menangani data gambar dengan pola kompleks karena tidak mampu menangkap pola spasial secara mendalam. Kemudian klasifikasi dengan perceptron. Jadi label kategori di sini dikonversi menjadi biner dan model perceptron di sini yaitu neural network dengan satu layer dilatih menggunakan data training. Nah, akurasinya di sini dihitung dengan membandingkan uh, prediksi model terhadap label asli. Jadi hasil akurasinya adalah hanya sebesar 46,67% saja. Di sini formanya juga terbatas karena hanya mampu menangkap hubungan linear. Jadi perseptron tidak cocok untuk data gambar dengan pola linear yang kompleks. Ini untuk penjelasan detailnya. Lalu yang ketiga adalah klasifikasi dengan MLP. Jadi model MLP ini dilatih menggunakan algoritma Backpro dengan parameter seperti jumlah epoch dan juga jumlah node pada hidden layer. Dan hasil akurasinya adalah sebesar 66,67%. Nah, model ini dapat menangkap pola non-linear tetapi mengabaikan hubungan spasial. Jadi MLP ini lebih unggul ya daripada perseptor ini juga KNN yang tadi. Kemudian yang terakhir adalah convolutional neural network atau CNN. Nah, jadi di sini dataset itu akan dikelola dengan fungsi image data store.
lalu dibagi menjadi data training dan juga validasi. Kemudian struktur CNN ini terdiri dari lapisan konvolusi, pooling, batch normalization, dan juga fully connected. Jadi model ini dilatih menggunakan algoritma stochastic gradient descent with momentum. Jadi hasilnya memiliki hasil akurasi yang sangat tinggi, yaitu 99,08%. Jadi CNN itu mampu menangkap pola spasial pada gambar secara otomatis ya. Jadi ini untuk topik prosesnya, training prosesnya. Nah ini kelemahannya adalah memerlukan waktu yang cukup lumayan lama ya, karena prosesnya banyak seperti ini. Iterasinya sampai 232. Nah ini adalah detail untuk perbandingan setiap metode klasifikasinya, bisa dilihat di sini. Nah, oke, jadi kesimpulan atau garis besarnya adalah CNN terbukti sebagai metode terbaik untuk klasifikasi citra karena kemampuannya dalam menangkap pola lokal dan juga spasial yang kompleks. Sementara metode lainnya lebih cocok untuk dataset sederhana ya, atau pola yang linear. Sekian untuk penjelasan konsep dari hasil praktikum saya pada modul 3, 4, dan 5. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.